Halo, perkenalkan, saya Erinda Meita Reswandani, peserta Latsar PPSDM Kemendagri Yogyakarta tahun 2021, angkatan 36, nomor absen 8. Kali ini, saya akan membahas mengenai apa yang telah saya dapatkan dari materi Agenda 2 bersama tutor saya, yaitu Bapak Fisika Prasetyo Putra. Nah, apa itu aneka? Sejujurnya, saya juga baru tahu apa itu aneka sejak mengikuti Latsar ini. Jadi, aneka adalah singkatan dari 5 nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN. A ini diambil dari huruf depan dari nilai yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas itu sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Lalu, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ya, itu bisa dipenuhi dengan memenuhi indikator-indikator seperti berikut ini. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, konsistensi. Nah, dari 9 indikator-indikator ini, saya kasih 2 contoh. Yang pertama, datang dan pulang kantor tepat waktu. Itu masuk di nilai yang ketiga, yaitu integritas. Dan satu lagi contohnya adalah bertanggung jawab terhadap tupoksi kita, target dan laporan kinerja. Itu masuk di indikator yang keempat, yaitu tanggung jawab. Setelah itu kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu N. AN. Sekarang N itu diambil dari huruf depannya nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Berikut ini adalah peta kompetensi dasar untuk mata diklat nasionalisme ASN, yaitu ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat itu adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, baik itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, dari kelima sila tersebut, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai nasionalisme? Yaitu yang pertama dengan bangga memakai produk Indonesia. Yang kedua, mencintai tanah air dan peninggalan-peninggalan sejarah dari nenek moyang kita. Lalu yang ketiga, E. E ini diambil dari huruf depan etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku. tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud 16 etika publik keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Apa saja definisi dan lingkup etika publik? Berikut adalah definisi dan lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ini adalah fokus utama dari pelayanan publik. Bagaimana menjadi ASN yang beretika publik? Yaitu dengan mematuhi dan mengimplementasikan 15 nilai-nilai dasar etika publik. Karena saya bekerja pada bidang kesehatan, lebih tepatnya di rumah sakit. Jadi contoh implementasi nilai etika publik di rumah sakit yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, K. K diambil dari huruf depan komitmen mutu. Apa itu komitmen? Komitmen bisa diartikan sebagai individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Lalu mutu sendiri itu apa? Mutu adalah standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Nah, jadi komitmen mutu itu bagaimana perbuatan kita untuk menstandarisasi pelayanan kita. Nah, di dalam materi komitmen mutu ini ada 4 istilah yang juga harus kita pahami. Yang pertama efektif, yang kedua efisien, yang ketiga inovasi, dan yang keempat ini mutu. Maksudnya apa? Nah, untuk menghasilkan mutu yang baik, kita harus selalu bekerja secara efektif dan efisien, serta terus berpikir inovatif. Keberhasilan implementasi manajemen mutu dapat diukur berdasarkan 4 kriteria utama sebagaimana dikemukakan Bill Critch dalam Alexander Sundoro, yaitu yang pertama, program ini harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Kedua, program itu harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa mutu pada cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Ketiga, program ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusias keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan, bukan hanya slogan kosong. Keempat, TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Komitmen mutu dapat kita terapkan melalui absen yang dulunya masih manual tanda tangan kita, sekarang sudah menggunakan mesin, baik itu fingerprint maupun faceprint. Selanjutnya, bisa memanfaatkan internet dengan bijak untuk mencari literatur sebagai bahan berinovasi. Nilai-nilai dasar ASN Aneka yang terakhir adalah A. A ini adalah anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Penanganan korupsi perlu diselesaikan secara komprehensif, karena korupsi adalah masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9, yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang terakhir adalah adil. Berikut adalah jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Berikut adalah upaya pencegahan korupsi atau upaya preventifnya. Yang pertama, perbaikan sistem. Dengan apa? Dengan peraturan perundangan,
dengan reformasi birokrasi, dengan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta dengan penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia. Dengan apa? Yang pertama dengan memperbaiki moral, yang kedua meningkatkan kesadaran hukum, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, dan yang terakhir adalah memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Korupsi haruslah benar-benar dijauhi dari hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita? Yang pertama, tidak membayar untuk memiliki suatu jabatan. Yang kedua, datang dan pulang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menerima hadiah pemberian dari orang di luar prosedur yang ada. Itulah materi yang saya pelajari dari agenda 2. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari semua materi. Salah satunya, saya dan kita sebagai ASN harus bekerja dengan selalu menerapkan nilai-nilai aneka dimanapun kita berada. Terima kasih.